Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, calon jamaah haji rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan ke manasik haji dan manasik umroh, maka yang paling penting untuk kita bahas pertama kali adalah tentang mikot. Mikot ada dua, mikot makani dan mikot zamani. Mikot makani itu berarti yang berkaitan dengan tempat, sedangkan mikot zamani itu yang berkaitan dengan waktu. Yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah tentang mikot makani yang berkaitan dengan tempat. Nah, berkaitan dengan tempat ini ada dua hadis utama dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya Nabi SAW menentukan Zulhulaifah. Jadi pertama Zulhulaifah sebagai mikot bagi penduduk Madinah. Kemudian Al-Juhfah bagi penduduk Syam. Kemudian Qarnul Manazil bagi penduduk Najd. Dan Ya'lamlam bagi penduduk Yaman. Mikot-mikot itu bagi penduduk negeri itu dan selain mereka yang melewati untuk pergi haji atau umroh. Dan orang yang kurang jaraknya dari itu, maka dia berikhram dari tempat dia memulai. Sampai penduduk Mekah berikhram dari Mekah. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua itu diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya Rasulullah SAW menentukan Zatu Irkin sebagai mikot bagi penduduk Irak. Jadi saya ulangi Bapak Ibu sekalian, pertama Zulhulaifah atau yang terkenal dengan Bir Ali atau Abyar Ali. Kemudian yang kedua Juhfah, kemudian yang ketiga Qarnul Manazil, kemudian yang keempat Ya'lamlam, dan yang kelima Zatu Irkin. Berarti 5 inilah mikot yang ada atau ditentukan dalam hadis yang jelas. Dan orang-orang yang berada di mikot-mikot itu berarti tempatnya adalah di situ dan juga orang yang melewati itu. Nah, yang menjadi pembahasan berikutnya adalah tentang status kota Jeddah. Karena banyak orang yang menjadikan Jeddah itu sebagai mikot. Sebenarnya pendapat mayoritas ulama, termasuk ulama Saudi Arabia, itu berpendapat bahwa Jeddah bukan mikot. Jadi Jeddah bukan mikot. Sehingga ini tidak bisa dijadikan rujukan kita untuk mengambil mikot di Jeddah. Yang membolehkan adalah pendapat dari MUI, itu ada fatwa di sana yang menjadikan mikot Jeddah itu sebagai mikot. Namun Bapak Ibu sekalian, kalau kita lebih cenderung dan lebih aman untuk mengambil pendapat mayoritas ulama, karena itu lebih aman dalam ibadah haji kita. Jadi hati-hati, kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian, ikhram itu adalah rukun haji. Jadi ikhramnya sendiri, memakai baju ikhram, kemudian memulai ikhram, niat ikhram itu adalah rukun. Rukun itu harus dilakukan karena kalau tidak dilakukan maka haji dan umrohnya tidak sah. Sedangkan ikhram dari miqat itu hukumnya adalah wajib. Jadi kalau wajib maka tetap sah tetapi akan mendapatkan denda. Sehingga orang yang melewati mikot kemudian dia belum berikhram dan dia berikhram di dalam setelah melewati mikot, maka dia termasuk yang kena dam. Hajinya masih sah tetapi dia harus menyembelih seekor kambing. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kami menyarankan agar ibadah ini sesuai dengan tuntunan dan sesuai dengan sunnah, terutama sekali jamaah haji Indonesia gelombang kedua, karena gelombang kedua itu dari Indonesia langsung nanti naik pesawat turunnya di Jeddah. Jadi Jeddah itu mikot bagi penduduk Jeddah, bukan mikot dari orang yang lewat
di Jeddah. Sehingga kita tetap mikotnya itu dari Ya'lamlam karena pesawat kita melewati wilayah Yaman. Sehingga kita di situ kita perlu persiapan mulai dari sejak berangkat dan mikot kita adalah di Ya'lamlam sebagaimana dalam hadis yang 5 tadi. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi لبيك اللهم لبيك لبيك لا